Wah Pak, saya mah hidupnya lebih biasa-biasa dari yang sudah biasa-biasa. Bapak kasih tahu tadi. Saya kasih tahu lagi, satu lagi. Perempuan Samaria tidak punya nama sampai hari ini. Ada yang tahu? Namanya perempuan Samaria. Udah ada punya nama. Tahu nggak kerja hidupnya apa Pak? Tukang kawin namanya. Akhirnya 6. 5 cerai, 6 lagi jalan. Mereka kakak. Bukan kepala keluarga, tapi kumpul kebo. Tukang kawin mengalami Tuhan dari hidup yang biasa-biasa bahkan minus, temu dengan Tuhan, mengalami roh yang dibangkitkan sehingga cemerlang. Dia menjadi penginjil Samaria yang pertama. Bapak Ibu tahu, dari perempuan yang sangat memalukan itu, Tuhan panggil satu kota orang Samaria. Oke? Pagi hari ini saya berdoa supaya kita semua menang terhadap roh yang biasa-biasa, spirit of mediocrity. Bagaimana caranya? Kita akan tutup. Ayo buat kisah, tampilkan. Ya, Bapak Ibu baca sendiri Wahyu pasal 3 ayat 18 sampai 20. Yang pertama tuh Tuhan bilang, belilah padaku emas yang telah dimurnikan dengan api. Artinya begini, jadikan Tuhan tuh sebagai harta kita. Sebab firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau anakmu sebagai hartamu, maka totally perhatianmu ke anakmu. Kalau usaha bisnismu sebagai hartamu, maka segala kemampuan terbaikmu diarahkan untuk bisnis dan pekerjaanmu. Kalau uangmu, jaminan uangmu menjadi hartamu, menjadi sesuatu yang berharga, maka itu akan kau jaga dengan segala hati dan pikiranmu. Kalau Tuhan menjadi hartamu, maka Tuhan akan kau jaga keberadaannya dengan segenap hati, kuat dan hidupmu setiap saat. Ya. Yang kedua, pakai jubah kebenaran supaya jangan terlihat ketelanjangan kita. Ada banyak orang pikir dia hidup benar. Kebenaran itu adalah jubah kebenaran. Jubah kebenaran artinya hidup kita yang tidak layak ini, oleh sebab karena jubah kebenaran, karena prinsip firman Tuhan yang kita gunakan, maka hidup kita ini dilayakkan di hadapan Tuhan. Ya. Yang ketiga, taruh minyak di matamu supaya engkau mengenal aku. Minta pengurapan kepada Tuhan, supaya lewat pengurapan yang kita terima, pengurapan itu kuasa Tuhan. Pengurapan itu akan memampukan kita kenal Tuhan. Ya, perhatikan Bapak yang kasih Tuhan. Setiap pembicara yang ada di mimbar ini terbatas kemampuannya. Dengar baik-baik. Sebaik apapun khotbah yang disampaikan dari mimbar ini, tapi kalau pengurapan Tuhan tidak turun atas setiap kita, maka khotbah ini hanya menjadi semacam talk show saja, tanpa bisa merubah hati kita. Tetapi kalau khotbah yang baik disampaikan, pengurapan Tuhan turun, makanya kita nyanyi dengan luar biasa, maka setiap prinsip yang dibagikan dari mimbar ini itu akan menancap di hati kita dan mengubah hati kita. Kita perlu mengalami pengurapan Tuhan. Bahkan di 1 Yohanes 3 ayat 27 katakan bahwa pengurapan itulah yang akan mengajari setiap kita untuk kenal Tuhan lebih banyak. Bapak Ibu yang selama ini tergantung kepada manusia yang lain, apakah nabi, gembala, rasul, atau siapa saja, untuk membuat Bapak Ibu kenal kepada Yesus, dengar baik-baik. Mulai hari ini belajar untuk mengenal Tuhan secara langsung. Tadi kita nyanyi, You tore the veil, You made a way. Artinya begini, waktu Yesus mati, maka ada tabir di bait suci yang memisahkan antara ruangan kudus dengan ruang maha kudus, itu terrobek secara otomatis. Artinya mulai hari ini, setiap Bapak Ibu mempunyai kesempatan yang sama dengan siapapun yang khotbah di mimbar ini untuk mengalami pengenalan yang langsung akan Tuhan. Karena itu kita doa di rumah. Karena itu kita baca saat teduh, kita baca Alkitab di rumah. Supaya apa? Supaya kita mengalami Tuhan secara langsung, bukan lagi lewat manusia. Setiap para pengkhotbah, para pembicara, saya anjurkan yang ada di ruang ini, jangan sampai engkau menggantikan peran Yesus sebagai pengantara supaya jemaat Tuhan kenal kepada Tuhan. Jangan. Kalau Bapak Ibu coba mengenal Tuhan lewat hidup saya pastikan Bapak Ibu tidak akan tertarik untuk ikut Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin kenal saya lewat pribadi Yesus yang ada di antara kita, maka setiap kelemahan-kelemahan saudaramu, engkau bisa memandang dengan cara Tuhan memandang.
kesalahan gereja selama ini. Gereja mencoba mengenal Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat rasul, lewat nabi, lewat pengajar, lewat penginjil, lewat gembala. Salah Pak Bu, tidak akan pernah sempurna. Kacamatanya jangan manusia. Kacamata untuk melihat ini mesti Yesus. Lihat sesama dengan Yesus, jangan lihat Yesus dengan sesama. Makanya banyak orang kecewa kepada Tuhan karena lihat hidup orang Kristen. Itu orang dunia. Tetapi kalau kita anak Tuhan, jangan pernah lihat sesama kita manusia. Maksudnya, jangan pernah kita melihat pribadi Yesus lewat kehidupan sesama kita manusia. Tapi lihat sesama kita lewat pribadi Yesus. Sehingga waktu orang mengecewakan kita, kita bilang begini, Tuhan, aku ampuni dia, aku berkati dia Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan bisa ubah suasana yang mengecewakan menjadi suasana yang memberkati. Amen. Ini prinsip. Jangan pernah lihat Yesus lewat suamimu. Engkau kecewa karena suamimu gak sempurna. Tapi lihat suamimu lewat pribadi Yesus. Dan engkau bilang, Tuhan, banyak kekurangan suami istriku. Aku berdoa untuk